Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari, saya dari PGMI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan untuk membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Intinya, keterampilan membuka pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan pelatihan siswa. Tujuan dari kegiatan membuka pembelajaran ini seperti menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran, seperti salam pembuka, selanjutnya doa, dan menanyakan kabar anak-anak. Yang kedua, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar. Seperti ini. Baiklah, hari ini kita akan menggambar ya. Nah, sebelum kita gambar, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita gambar. Misalnya kita akan menggambar bunga. Nah, dari bunga itu ada pohonnya. Kita harus bisa menggambar pohon, dan di bunga itu ada daun. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuk pohon, daun, dan bunganya. Yang ketiga, menimbulkan minat dan perhatian peserta didik apa yang akan dipelajari. Contoh seperti ini. Nah, anak-anak sekarang tugasnya yaitu menggambar ya, menggambar. Nah, gambarlah tanaman yang ada di lingkungan kalian atau bunga yang ada di lingkungan rumah kalian. Gambar sebagus mungkin dan semenarik mungkin ya. Nah, kalian menggambarnya di buku gambar kalian masing-masing, dan ibu juga akan menggambar di papan tulis. Nah, kalau nanti selesai digambar, silakan gambarnya dicat ya, biar gambarnya cantik dan menarik ya anak-anak. Itu. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Kita sebagai guru bisa berkeliling mengecek apa yang dibuat oleh anak-anak. Dan jika tugasnya kita beri tadi menggambar atau menggambar tanaman atau menggambar bunga, nah ada salah satu murid menggambar rumah, misalkan menggambar rumah, gunung. Nah, itu kan tidak sesuai apa yang kita inginkan tadi, tidak sesuai dengan apa yang kita tugaskan tadi kepada muridnya. Jadi bisa kita tegur dengan baik kepada anak-anaknya seperti, nah yang kamu gambar salah, ibu kan suruh gambar bunga atau tanaman. Nah, jadi sekarang gambar ulang ya, gambar bunga atau tanaman yang ada di sekeliling rumah kalian atau sepengetahuan kalian aja. Yang kelima, membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru akan dipelajari atau yang belum dipelajari atau yang belum dikenali. Kalau anak-anaknya belum tahu bentuk daun bagaimana, ya bisa kita gambar di papan tulis bentuk daun bagaimana, biar anak-anaknya bisa menirunya nanti. Nah, selain itu ada beberapa komponen yang dalam keterampilan membuka pembelajaran, yang salah satunya menarik perhatian siswa. Nah, dalam menarik perhatian siswa, setiap guru dalam mengajar pastinya berharap agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dalam setiap kali proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ketercapaian suatu tujuan pembelajaran ditandai dengan segala kompetensi baik dari segi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang menjadi tujuan pembelajaran telah terindikasi dalam diri setiap siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu cara menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan cara-cara yang berikut. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar, contohnya mendesain atau pembelajaran di mana siswa belajar namun seolah-olah mereka sedang bermain. Maka mereka akan benar-benar bisa menikmati pembelajaran tersebut, dan pastinya mereka tidak diminta untuk memperhatikan pembelajaran karena mereka sendiri merasa senang dan menarik dengan pola pembelajaran yang demikian. Contohnya permainan memilih warna. Nah, di sini kita meminta anak-anak, kita sediakan warna, misalnya merah, kuning, hijau. Nah, di sini kita letak warnanya beda-beda di sudut kelas. Ada merah di sana, kuning di sana, dan biru di sana. Nah, terus kita suruh anak-anak memilih kelompok merah, bukan kelompok,
kita contohnya seperti ini. Kalau ibu sebut merah, kalian lari ke merah ya gitu. Beda merah, nah mereka lari ke merah. Kalau kita sebut kuning, mereka lari ke kuning, seperti itu. Jadi dari sana murid-murid bermain dan juga murid-murid tahu yang mana warna merah, warna kuning, warna hijau dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran. Nah, mengajar dengan menetapkan metode ceramah pastinya akan berbeda dengan mengajar menggunakan suatu media pembelajaran. Apalagi jika media yang digunakan adalah suatu yang baru dan unik bagi siswa. Pastinya respon dan tingkat perhatian siswa akan lebih besar. Media pembelajaran bisa berupa sesuatu dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan dimiliki keterkaitan dengan pembelajaran, atau bisa berupa media atau seperti lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, variasi model dan metode pembelajaran. Nah, pembelajaran yang menonton dan cenderung bisa memunculkan perasaan jenuh dalam diri siswa. Maka dari itu, agar perhatian siswa atau antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran, maka perlu diadakan variasi dalam menetapkan metode dalam pembelajaran agar siswa senantiasa ada suatu baru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat, memberi reward. Nah, dalam guru memberi reward ini artinya adalah hadiah atau imbalan. Nah, hadiah dalam bentuk apapun pastinya akan membuat siswa merasa senang dan bangga kepada dirinya sendiri. Nah, jangan sekali-sekali ibu memberi hukuman kepada murid, karena itu akan bisa membuat murid takut dan murid drop. Contohnya tadi kan permainan warna tadi, merah, kuning, hijau tadi. Nah, jika muridnya yang menang bisa dikasih hadiah, misalnya permen gitu kan. Dan jika muridnya yang salah warna tadi, jangan dikasih hukuman. Beritahu pada murid tersebut dan ajari dia yang mana merah, yang warna kuning, yang mana hijau, dan ajari juga warna-warna lain-lainnya. Yang kelima, bersuara lebih keras. Kadang ada suasana di mana suasana kelas itu menjadi ribut, sehingga guru itu suaranya tidak kedengaran oleh siswa-siswa. Dalam situasi ini, seorang guru bisa berinisiatif untuk mengeluarkan suaranya yang lebih keras, tapi jangan logatnya yang marah, jangan logat membentak atau logat marah ya. Suaranya bisa dikeraskan, tapi jangan logat membentak. Nah, memberikan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu memberikan pertanyaan yang membuat siswa penasaran. Perhatikan siswa yang muncul ketika mereka dihadapkan kepada suatu yang membuat mereka merasa penasaran. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa penasaran akan munculnya rasa ingin tahu dalam diri siswa, sehingga mereka akan memperhatikan guru dengan sendirinya. Contohnya warna-warna. Nah, contohnya kalau putih dicampur merah jadi warna apa ya, gitu kan? Jadi warna apa? Nah, mereka kan bertanya-tanya, jadi warna apa ya, gitu. Nah, nanti kita coba pakai cat air bisa. Jadi putih dengan merah jadinya warna pink. Nanti warna-warna lainnya juga bisa kita ajari kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu bernyanyi bersama. Siswa biasanya suka dengan kegiatan bernyanyi dalam kelas, apalagi saat pembelajaran berlangsung. Kemudian diselipkan nyanyian-nyanyian pasti membuat siswa menjadi antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya kalau hari ibu ya, hari ibu. Nah, kalau hari ibu, sambil belajar mengenai tentang keluarga, tentang adab sama orang tua. Nah, kita juga bisa selipkan lagu kasih ibu kepada anak-anak, dan kita bisa nyanyi bersama di dalam kelas. 2. Menimbulkan motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbal balik pada diri seorang peserta didik. Yang selanjutnya, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal yang keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan kegiatan belajar, yang tergolong ke dalam
klarifikasi ini adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhan terhadap materi tersebut. Misalnya materi pembelajaran tersebut berhubungan dengan cita-cita masa depan siswa yang bersangkutan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Yang tergolong ke dalam motivasi eksternal ini adalah pujian dan hadiah. Nah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri teladan orang tua atau guru, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tentu bukan pekerjaan mudah. Ada beberapa yang harus kita lakukan agar motivasi tersebut dapat timbul dalam diri siswa. Adapun cara meningkatkannya adalah yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan memberikan acuan. Nah, memberikan acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang menggunakan siswa memperoleh yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama itu mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan masalah pokok yang ada yang dibahas. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, membuat kaitan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang keterampilan penutup pembelajaran. Nah, menjelang akhir dari pembelajaran, guru harus melakukan kegiatan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran dimaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa yang tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar. Nah, sebelum guru itu menutup pelajaran, adapun tujuan dari penutup pelajaran ini yang pertama yaitu memberikan pengalaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan belajar yang dilakukan hari ini tadi. Yang kedua, mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik guru. Nah, yang ketiga, memberikan tindak lanjut untuk diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Nah, selain itu ada beberapa komponen yang keterampilan membuka pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama meninjau kembali. Nah, dari meninjau kembali, guru setelah guru menjelaskan materi yang dijelaskan tadi, nah guru menanyakan lagi kepada murid-murid apakah ada yang belum paham. Nah, jika ada yang belum paham, ibu menjelaskan kembali. Nah, jika semuanya sudah paham, sekali-sekali boleh ibu menanyakan kepada salah satu murid untuk menanyakan apa yang dimaksud penjelasan materi ibu tadi. Nah, yang kedua, mengevaluasi. Nah, salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan selama 1 jam pembelajaran adalah yang penilaian. Contohnya, dari pembelajaran ibu tadi, anak-anak bisa apa dari penjelasan ibu tadi? Apa ya kesimpulan dari anak-anak atau apa yang anak-anak ketahui? Nah, mereka kan bisa menjawab, mereka bisa menggambar pohon, menggambar batang bunga, mereka juga bisa menggambar daun bunga, begitu kan? Tergantung apa yang dijelaskan dan apa materi hari ini tadi. Nah, yang selanjutnya tindak lanjut. Nah, alternatif lain yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pembelajaran adalah dengan cara memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan upaya menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan maksud untuk lebih menetapkan pemahaman siswa, baik berkenan dengan konsep-konsep yang dipelajari maupun dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan masalah praktis. Nah, contohnya kita penutup.
Baiklah anak-anak semuanya, harus bereskan buku yang ada di meja kalian, masukkan ke dalam tas kalian. Nah, selesai mereka menyimpan bukunya ke dalam tas tadi. Nah, sekarang diam ya, semuanya diam, duduk dengan rapi. Setelah itu kita membaca doa. Nah, setelah membaca doa, kita bisa dilanjutkan dengan duduk yang rapi anak-anak. Nah, yang paling rapi bisa pulang duluan gitu. Nah, semuanya kan rapi semua. Nah, setelah mereka pulang semua, baru kita membereskan isi tas kita dan kita bisa pulang. Nah, sebelum kita pulang sama-sama, ada baiknya kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.